Yang ketiga tadi salah satunya batuk yang sampai sesak. Nah ini memang pas kita zamannya COVID sudah, ini sudah insya Allah sudah melewati dan mulai ada, walaupun sekarang mulai naik lagi kasusnya seperti itu. Kan berarti kita sudah belajar dari pandemi ini, kira-kira hal-hal yang apa yang kita harus waspada, segera periksa, kapan kita masih bisa menangani sendiri di rumah. Nah salah satunya itu adalah batuk, yang terutama bila ada sesek. Nah itu batuk bila ada sesek itu berarti mulai ada gangguan di saluran napas kita. Nah, fungsinya saluran pernapasan kita itu apa? Pertukaran antara oksigen sama karbon dioksida untuk mengganti udara di dalam tubuh kita. Nah apabila ada keluhan sesek itu berarti kemungkinan mulai ada gangguan fungsi kita bernapas. Nah itu patut diwaspadai seperti itu. Nah kemudian kalau sesek itu biasanya yang menjadi masalah paling sering ketemu sesek itu pada kayak pada anak-anak atau pada dewasa. Biasanya gimana Bu? Kalau jenengan ada ketemu orang sesek, yang bisa dilakukan apa kalau di rumah? Ada yang tahu mungkin? Kadang didiemin nanti ulang sendiri atau enggak? Ya, dia kan mengurangi lah. Mengurangi. Biasanya nek Bapak mengurangi sesek pripun? Gerak itu berarti ambil nafas sebanyak mungkin, saya senang kecil lah gitu. Oh iya. Kalau dari ibu-ibu biasanya apa? Air panas kasih minyak kayu putih. Terus dihirup orang berikut. Nah itu salah satu beberapa yang bisa dilakukan di rumah, walaupun harus hati-hati kalau untuk air panas, soalnya nanti uapnya takutnya malah terlalu panas dan itu malah melukai kita sendiri, seperti itu. Nah ini tadi itu tanda-tanda yang perlu diwaspadai ketika kita batuk dan mulai ada tanda-tanda tadi tiga itu harus segera periksa, seperti itu. Jadi ada kalanya kita tidak harus selalu khawatir kalau misalnya batuk sebentar, kayak misalnya baru 1-2 hari itu kita kira-kira terutama misalnya pada anak-anak, kemudian kita sendiri itu maksudnya kita amati dulu. Misalnya kalau baru sebentar, baru misalnya 1-2 hari, coba kita amati dulu dan itu kalau misalnya tidak terlalu mengganggu. Biasanya sebagian besar batuk itu karena infeksi virus dan itu bisa mengalami perbaikan sendiri 1 minggu. Seperti itu. Jadi keluhan batuk, pilek itu biasanya sering dialami oleh kita, tapi insya Allah sebagian besar karena virus. Tetapi tanda-tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya sudah muncul atau keluar, nah itu mau diperiksakan ke dokter seperti itu. Nah, kemudian ke selanjutnya yaitu tadi kalau misalnya ada batuk sering, itu biasanya kalau di rumah Bapak, misalnya dari Bapak dulu, biasanya dikasih apa untuk mengurangi batuknya? Kalau saya itu yang sering saya lakukan. Kalau batuk itu kan karena ini kan minyakin. Diminyakin. Kalau dari ibu berikut? Dikasih minyak anget-anget itu ya. Itu bisa mengurangi deh. Biasanya deh. Nah, betul. Iya betul. Jadi yang pertama kita kalau ada misalnya ada gangguan batuk itu bisa kita misalnya tadi misalnya bisa minum air hangat, bisa dicampur dengan peresan jeruk nipis dan sebagainya. Kemudian juga yang kedua biasanya kan juga ada nyeri tenggorokan biasanya kalau batuk-batuk itu kan bisa kita berkumur dengan air garam kayak gitu bisa, itu yang paling sederhana kayak itu di rumah seperti itu. Kalau misalnya masih kira-kira belum ingin periksa, dan itu sementara kita coba pakai air garam dulu. Nah, kumur aja. Biasanya untuk air garam itu dikumur mawon. Seperti itu. Soalnya karena bisa saja penyebab dari batuk itu sumbernya dari mulut kita, ada sesuatu kotoran ataupun bakteri dan lain sebagainya. Dan itu membersihkannya salah satunya dengan berkumur air garam seperti itu. Kemudian bisa hangat atau dingin, tapi yang penting jangan terlalu panas atau terlalu dingin.
Kemudian juga kalau perlu memang bisa untuk beli obat di sekitar, misalnya obat warung atau obat bisa mau bersah dokter bisa. Akan tetapi yang paling jadi sering keluhan kalau masyarakat biasanya itu adalah udah minum obat ini tapi kok belum sembuh. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi sering pertanyaan ke kami juga. Saya kemarin sudah minum obat ini kok belum sembuh, seperti itu. Nah, itu fungsinya obat-obat itu adalah meringankan gejala, jadi bukan untuk menyembuhkan. Itu. Jadi sekarang pikirannya dibuka lagi. Jadi obat-obatan untuk batuk pilek itu sebenarnya bukan untuk menyembuhkan, hilang sama sekali lah, habis minum obat langsung bisa hilang. Tidak, tapi itu hanya untuk meringankan gejala. Karena sebagian besar infeksi virus itu akan kurang lebih perjalanan penyakitnya kurang lebih 1 minggu. Jadi nanti insya Allah bisa hilang sendiri. Nah, dengan obat-obatan kayak usaha tadi kumur, minum obat, nah itu untuk meringankan gejala supaya kita bisa beraktivitas seperti itu. Nah, kemudian yang tadi kalau misalnya ada tanda keluhan, ini biasanya batuk kan ada keluhannya paling dekat sama sesak nih. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah kalau misalnya ada keluhan sesak. Nah, sebenarnya keluhan sesak ini saya jelaskan dulu bisa dari berbagai macam. Bisa dari batuknya itu sendiri, jadi dari infeksi sehingga muncul ada tubuh itu mengeluarkan cairan untuk mengeluarkan infeksi atau virus yang kotoran-kotoran itu, akan tetapi kita sulit mengeluarkan, jadi timbullah kesan sesak kayak gitu. Nah, kemudian setelah apabila ada muncul sesak itu, hal yang bisa kita lakukan itu adalah coba jenengan kalau sesak itu bisa memosisikan diri. Biasanya kalau pasien-pasien sesak itu tidak nyaman kalau posisinya tidur telentang, jadi kita bisa posisinya tidur agak dekek, jadi dimiringkan sekitar 60 derajat, bangun dikasih bantal tinggi gitu, diposisikan pasiennya atau keluarga kita itu posisinya ditinggikan seperti itu. Jadi jangan diposisikan telentang karena itu akan membuat tambah sesak kayak gitu. Kemudian hal yang bisa kita lakukan selama di rumah adalah yaitu coba dibantu untuk mengatur napasnya. Coba sementara itu sambil nanti diatur nafasnya, walaupun agak menggah-menggah ya biasanya, tapi tolong itu diarahkan. Jadi keluarga kita atau pasiennya yang maksudnya yang mengalami sesak itu bisa kita atur nafasnya supaya untuk nafasnya itu lebih efektif. Jadi mengambil oksigennya lebih baik dan mengeluarkannya juga bisa lebih baik. Nah, itu sambil kalau memang sudah ada punya obat sesak ya bisa diberikan, baik sesak ataupun yang biasanya obat sesak kan ada yang minum obat di tablet, ada yang dikasih uap, ada yang punya yang sedotan sendiri. Nah, itu bisa diberikan sambil kita yang bisa kita lakukan lainnya adalah memberikan posisi yang nyaman, misalnya setengah duduk tadi, kemudian juga dibantu diatur napasnya sambil dilepaskan pakaian-pakaian yang terlalu mengikat seperti itu. Nah, kemudian kalau semisal kok masih setelah diberikan terapi seperti itu dan obat itu tidak membantu, maka segera harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Itu. Nah, kemarin kalau zaman kita COVID itu dianjurkan juga punya pengukur oksigen deh, yang ditempelkan di jaring itu. Nah, itu salah satunya kalau memang karena kan setelah zaman pandemi ini kan jadi alat itu sangat jadi umum, hampir beberapa masyarakat sekarang sudah mulai memahami fungsinya itu untuk apa. Nah, itu kalau baiknya memang kalau punya alat itu apabila ada sering keluhan batuk, ada keluhan sesak, nah itu sebaiknya memang memiliki alat itu. Nah, itu kalau misalnya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan kalau misalnya kadar oksigennya itu di bawah 93 ke bawah.